Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Maulana Arif dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 4A. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, pada video kali ini ya sama-sama gitu kita akan belajar dan juga mereview suatu buku. Nah, buku apa itu? Nah, buku yang disarankan dalam retorika dakwah retorika ini adalah buku Bapak Dr. Haji Aang Ridwan MAG ya. Apa itu bukunya? Ya, itu adalah buku ini, Filsafat dan Etika Dakwah. Nah, buku ini pastinya akan berbicara tentang filsafat ya, dan juga berbicara etika serta dakwah. Jadi 3 unsur komponen ini pastinya akan dibahas dalam buku ini, buku Filsafat dan Etika Dakwah. Nah, pada buku ini kita lihat daftar isinya saja langsung. Nah, ini pasti akan penasaran nih yang mau tahu reviewnya gimana sih, itu konsepnya. Itu daftar isinya itu ada kurang lebih ada 1, 2, 3, ada 4 bab. Ya, bab yang pertama itu ya biasa pendahuluan, bab itu babnya yang pertama itu konsep dasar filsafat, kemudian konsep dasar etika, kemudian konsep dasar dakwah. Dan yang terakhir ada relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah. Nah, pada buku ini pastinya juga mencakup ya kan pengertian-pengertian umum gitu, mulai dari pengertian umum filsafat, kemudian pengertian umum etika, kemudian ada pengertian umum dakwah, dan ada analisis filosofis konsep dakwah dalam Islam yang merumuskan filosofi dan etika dakwah pada era global. Nah, kemudian ada lagi nih yang menarik nih dari sini, dakwah pada era cyberkultur, ya ini era internet lah gitu. Nah, di buku ini gitu banyak misalnya nih pada bab pertama tentang konsep dasar filsafat ini ya ada pengertian umum filsafat nih. Wah, ini bagus nih pengertian umum filsafat. Jadi apa yang disebut dengan filsafat, bagaimana aktivitas berfilsafat, apa tujuan dari berfilsafat, kemudian ada disebut siapakah yang disebut dengan filsuf. Nah gitu. Kemudian ada lagi nih cabang filsafat. Kalau yang kita tahu kan filsafat ya filsafat biasa. Ternyata sekarang ini filsafatnya ini udah mulai bercabang nih. Dan apa saja nih kira-kira nih cabangnya? Nah, di sini ada cabang-cabang filsafat ya kan. Pada masa lalu ini filsuf tuh ya cabang filsafat ini cuma ada 3 gitu cabang utamanya pada masa lalu. Itu ada metafisika, ontologi, kemudian ada filsafat pengetahuan, epistemologi, dan filsafat nilai, aksiologi. Nah gitu kalau pada zaman dahulu. Nah kalau pada zaman sekarang itu banyak dan cabang-cabangnya. Contohnya seperti cabang tersendiri dari kajian filsafat secara keseluruhan. Nah diantaranya adalah filsafat pikiran, kemudian filsafat politik, filsafat pendidikan, filsafat sejarah, filsafat bahasa, filsafat agama, filsafat sains, filsafat hukum, filsafat matematika. Bahkan matematika pun ada filsafatnya gitu. Nah, dan juga ada yang dibahas di sini tentang etika gitu ya, pengertian umum etika, terus norma-norma, terus ada teori-teori tentang etika gitu ya. Mencakup banyak gitu di sini. Dan di bab terakhir ini kita pasti bakal disebutkan dengan relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah. Jadi apa sih ini relevansi filsafat kemudian dan etikanya itu dalam berdakwah gitu. Ini banyak halaman 95, coba kita lihat. Ya, ini analisis filosofis konsep. Nah, ini dia. Pada bagian sebelumnya sudah paparkan gitu, meskipun dakwah melakukan kajian untuk manusia muslim. Oke. Ini penjelasannya panjang lah gitu. Jadi tentang apa sih itu relevansinya itu. Kita bisa lihat sini ada, yaitu tetap ada dalam landasan ayat Al-Qur'annya juga gitu. Kemudian merumuskan filosofi dan etika dakwah pada era global. Pada era sekarang kan bukan kayak orang dulu ya gitu, udah macam-macam lah, ada internet,
Makanya tadi ada cyberkultur, kan dakwah pada era cyberkultur gitu kan. Nah ini jadi dakwah itulah harus bisa masuk ke ranah internet gitu, jangan kalah sama orang-orang yang buat, orang-orang kafir yang buat internet, tapi orang-orang Islam juga harus bisa memanfaatkan teknologi internet gitu. Makanya kita itu di sini ada dakwah pada cyberkultur gitu. Itu ada beberapa perubahan terkait praktik dakwah yang muncul pada era budaya cyber gitu. Di antaranya terdapat beragam tayangan dakwah baik di media televisi maupun digital berbasis internet ya, seperti YouTube gitu. Tayangan dakwahnya ada di YouTube. Kemudian terdapat pola penokohan, idolisasi oleh masyarakat. Misalnya nih saya mengidolakan Ustadz Hidayat kan. Beliau wah dari segi ilmu Al-Qur'annya, dari segi ilmu keagamaannya ini beliau sangat-sangat mumpuni. Jaranglah kita temui bahwa sudah pokoknya paket lengkap loh Ustadz Hidayat mah gitu, kurang lebih gitu. Nah kemudian yang ketiga, terdapat beragam kajian dan perspektif keagamaan yang dengan mudah bisa ditemukan di internet dan membuat orang bisa membandingkan antara satu jawaban dengan jawaban yang lain gitu. Kalau kita dulu mungkin kesulitan dalam mencari jawaban, misalnya satu pertanyaan dalam hal agama gitu, kita harus mendatangi ustadz ini untuk mendapatkan dua jawaban. Nah sekarang mah mudah gitu, hanya dengan buka YouTube misalnya gitu, kita mencari nih satu permasalahan misalnya tentang tentang apa gitu, tentang tahlil lah, banyak yang itu kan. Nah, itu kita dengan mudah dapat mengetahui bahwa oh dari ustadz yang A jawabannya seperti ini, ustadz B jawabannya seperti ini, berbeda, tapi kita bisa memilih salah satu di antara keduanya gitu untuk jadi landasan kita. Nah itulah. Nah ini dan masih banyak lagi, kurang lebih ada 140 halaman dalam buku ini. Buku ini sangat bagus kalau misalnya kita mau baca filsafat, etika dakwah. Jadi dakwah pun ada etikanya gitu, tidak hanya semena langsung saja gitu. Oke. Mungkin cukup dari saya untuk mereview buku Pak Aang Ridwan MAG. Nah, semoga bukunya bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, terlebih bagi saya pribadi gitu lah. Cukup sekian dari saya pada video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.